Nah, kembali lagi dengan aku untuk membahas soal UTS Fisika Dasar pertama. Mungkin langsung saja kita ke soalnya. Oke, yang pertama itu kita diberikan persoalan yaitu sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second dan posisi awalnya 20 meter sebelah kanan acuan, dan selama gerakannya benda itu dipercepat dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Lalu kita disuruh untuk menentukan A persamaan gerak benda, terus yang B itu gambarkan grafik X bersama dengan T-nya, terus V dengan T-nya, dan juga A dengan T-nya. Terus yang C itu kita disuruh untuk mencari posisi perpindahan dan kecepatannya saat 5 detik. Terus yang D itu posisi dan jarak yang ditempuh benda saat kecepatannya itu 50 meter per second, yang itu kecepatan rata-rata selama 2 detik pertama, dan juga yang terakhir itu adalah kecepatan rata-rata selama 3 detik kedua. Oke, kita langsung jawab aja. Kan tadi diketahui gitu bahwa benda itu memiliki kecepatan awalnya itu 10 meter per second, terus juga memiliki jarak awal itu 20 meter di sebelah kanan acuan, dan memiliki percepatan yaitu 4 meter per second kuadrat. Nah, yang A tadi kita disuruh untuk mencari persamaan gerak benda yang dari jarak, terus kecepatan, dan juga percepatannya. Oke, untuk persamaan dari jaraknya sendiri, rumusnya kan ada V0T ditambah atau dikurangi setengah AT kuadrat. Ini tambah dikurangi ini menurut tanda dari A-nya gitu. Kan percepatan kan bisa aja plus dan juga minus. Kalau minus itu berarti diperlambat gitu. Nah, itu sama dengan tadi V0-nya dimasukin 10, T ditambah setengah, terus juga A-nya tadi 4 dimasukin jadi 4T kuadrat. Hasilnya adalah 10T plus 2T, itu untuk persamaan jaraknya. Terus untuk persamaan kecepatannya itu bisa diturunkan dari X-nya. Jadi persamaan X diturunkan terhadap waktunya dan dihasilkan 4T plus 10. Dan percepatan sendiri yaitu penurunan dari kecepatan terhadap waktu dan dihasilkan 4 meter per second kuadrat. Oke, ini adalah gambar grafiknya gitu. Nah, untuk grafik jaraknya itu kan jarak awalnya 20 ya kan. Nah, itu akan naik seperti ini karena ada nilai kuadratnya gitu. Jadi melengkung. Terus untuk kecepatan awalnya 10 karena nilainya nggak kuadrat, jadi naiknya itu konstan. Untuk variabel T-nya kan tidak kuadrat gitu. Terus buat A-nya itu awalnya kan 4 dan itu bakal sama terus gitu untuk percepatannya. Oke, jadi selanjutnya kita disuruh untuk mencari posisi perpindahan dan juga kecepatan saat waktunya itu 5 detik. Nah, tadi kan kita sudah memiliki rumus bahwa perpindahan itu tadi rumusnya adalah 10T ditambah 2T kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja dengan waktunya 5 detik dan hasil akhirnya adalah 100 meter. Selanjutnya untuk posisinya sendiri itu bisa dihasilkan dari penjumlahan antara posisi awal dengan perpindahannya gitu. Berarti tinggal 20 tambah 100 ya hasilnya 120. Hanya kita bisa mencari kecepatan saat waktunya itu 5 detik dengan rumus V total sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan gerakan waktu. Tinggal kita masukkan saja dengan kecepatan awalnya adalah 10 dan juga percepatannya adalah 4 dan hasilnya adalah 30 meter per second. Selanjutnya yang D, kita disuruh untuk mencari posisi dan juga jarak benda saat kecepatannya itu adalah 50 meter per second. Nah, kita kan memiliki rumus bahwa misal kecepatan total dikuadratkan itu sama dengan kecepatan awal dikuadrat ditambah dengan 2 dikalikan A dikalikan dengan S atau jarak. Nah, untuk kecepatannya 50 tinggal kita masukkan saja, berarti kan V totalnya 50 dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kali 4 dikalikan dengan S. Nah, S ini tadi melambangkan perpindahannya gitu. Setelah dihitung jadi perpindahannya adalah 300 meter, sehingga untuk posisinya sendiri adalah 300 meter ditambahkan dengan 20 sebagai posisi awalnya, yaitu 320 meter untuk posisi jarak benda saat kecepatannya adalah 50 meter per second.
Oke, selanjutnya kita disuruh untuk mencari kecepatan rata-rata selama 2 detik pertama. Kita gunakan rumus yang seperti tadi, yaitu V total sama dengan V0 ditambahkan dengan A dikalikan T. Nah, untuk yang detik pertama akan dihasilkan bahwa V1-nya itu sama dengan 14 meter per second. Dan untuk detik kedua akan dihasilkan V2-nya adalah 18 meter per second. Nah, untuk rata-rata kecepatannya berarti kan kita dapat menjumlahkan V0, V1, dan juga V2 dibagi 3. Kenapa ada V0? Karena dia sudah memiliki kecepatan awal sebelumnya yaitu sebesar 10 meter per second. Tinggal kita masukkan semuanya dan hasil akhirnya adalah 14 meter per second. Terus selanjutnya kita disuruh untuk mencari kecepatan rata-rata saat 3 detik kedua. Nah, kita tadi kan sudah memiliki data yaitu kecepatan awalnya ada 10 meter per second, terus juga kecepatan pertama ada 14, kecepatan keduanya ada 18. Dan untuk kecepatan ketiga pertamanya, kita masukkan langsung ke rumus yaitu Vt sama dengan V0 plus At juga, yaitu sebesar 22 meter per second dengan waktunya itu adalah 3 detik. Terus untuk kecepatan ketiga yang kedua itu kita menggunakan kecepatan awalnya itu 22 meter per second gitu. Kita masukkan saja 22 meter per second ditambahkan dengan 4 dikalikan 3, hasilnya adalah 34 meter per second. Dengan mencari kecepatan rata-ratanya sendiri menggunakan rumus seperti ini, yaitu kecepatan ketiga pertama dikalikan dengan waktu ketiga pertama ditambahkan dengan kecepatan ketiga kedua dikalikan dengan waktu ketiga kedua dibagi dengan waktu ketiga pertama ditambahkan waktu ketiga kedua. Tinggal dimasukkan dan hasil akhirnya adalah 28. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu saat kita akan lepas landas, pesawat itu harus berjalan dengan kecepatan tertentu. Saat kecepatan itulah pesawat baru bisa lepas landas. Nah, kecepatan tersebut yaitu sekitar 80 meter per second dengan panjang lintasannya itu 2250 meter. Tapi terdapat peraturan bahwa pesawat itu bisa atau harus menggunakan 75% panjang landasannya untuk lepas landas dan menyisakan 25% untuk berjaga-jaga semisal terjadi kegagalan. Nah, sedangkan saat pendaratan pesawat bisa menggunakan seluruh panjang landasannya. Nah, yang permasalahan pertama, kita disuruh untuk mencari berapa percepatan minimum pesawat agar pesawat lepas landas dari bandara tersebut. Lalu untuk permasalahan berikutnya, kita disuruh untuk mencari saat mendarat itu kelajuan pesawat ini saat menginjak landasan sekitar 245 km/jam. Berapa waktu yang diperlukan agar pesawat mendarat aman? Oke, langsung jawab aja. Untuk yang diketahuinya tadi kan kecepatan awalnya adalah 0 meter per second dan kecepatan totalnya adalah 800 meter per second dengan panjang lintasan atau jaraknya yaitu 75% dari 2150 untuk lepas landas atau take off. Nah, akan dihasilkan bahwa jarak lepas landasnya adalah 1687,5 meter. Untuk menghitung percepatan minimum, kita bisa menggunakan rumus V total kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, V totalnya tadi adalah 80, tinggal dimasukkan saja. Dan kecepatannya tadi yang masih ditanyakan, dan juga jaraknya adalah 1687,5. Setelah dihitung, akan ditemukan bahwa percepatannya adalah 1,896. Kita bulatkan jadi 1,94. Selanjutnya kita disuruh untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk mendarat aman dengan kecepatan awalnya adalah 245 km per jam yang jika diubah ke meter per second adalah 68. Kita bisa menggunakan rumus seperti tadi yaitu V total kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambahkan 2S. Dengan V totalnya sendiri kan tujuannya adalah 0 untuk berhenti gitu. Berarti bisa dimasukkan itu 0 kuadrat sama dengan V0 nya adalah 68, masukkan 68 kuadrat ditambah 2A kalikan 2150. Ini panjang landasannya karena untuk mendarat bisa digunakan semua kan. Nah, jadi bisa ditemukan bahwa A nya sendiri adalah negatif 1,028, bisa dibagi menjadi negatif 1,03 untuk percepatannya. Jadi bisa dibilang ini adalah perlambatan lah. Nah, kita bisa menggunakan untuk mencari waktunya.
bisa menggunakan VT sama dengan V0 ditambahkan AT. Dengan V totalnya tadi 0, terus percepatan awalnya 68, percepatannya sendiri adalah 1,03 negatif karena dia diperlambat dikalikan dengan waktu, sehingga akan dihasilkan waktunya adalah 66,01 dan jika dibulatkan menjadi 66 sekon. Oke, selanjutnya nomor 3. Untuk nomor 3 sendiri, kita memiliki kotak kayu 20 kg diam di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesek statis dan kinetik masing-masing 0,3 dan juga 0,2. Jika kemiringan bidangnya adalah 37 derajat dan kotak ditarik ke atas dengan gaya F membentuk sudut 37 derajat terdapat bidang miring, tentukanlah gaya yang bekerja agar kotak bergerak ke atas dengan kecepatan 1 meter per second kuadrat. Oke, dari permasalahan tadi kita bisa mengetahui bahwa benda tersebut tuh memiliki masanya sebesar 20 kg. Terus juga memiliki koefisien gaya gesek yang statis itu 0,3, terus yang kinetik itu 0,2, terus juga memiliki derajat kemiringan 37 derajat, memiliki percepatan 1 meter per second kuadrat, dan juga gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat. Untuk sketsa permasalahan tersebut tuh seperti ini. Mungkin kita bisa menganalisis gitu, gaya-gaya yang bekerja itu apa aja. Bisa terlihat bahwa ada W, terus juga ada N, dan juga F, terus juga ada FK untuk gaya geseknya. Mungkin pertama kita akan menghitung W terlebih dahulu atau W. Untuk W nya sendiri itu bisa dihasilkan dari perkalian antara massa dan juga gravitasi. Massanya adalah 20 kg dan juga gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Oleh karena itu dihasilkan bahwa W nya sendiri adalah 200 Newton. Selanjutnya kita bisa mensejarkan dengan sumbu X dan juga sumbu Y menggunakan sin dan juga cos. Untuk sejajar dengan sumbu X kita bisa menggunakan W sin theta yang sini adalah 120 Newton. Terus untuk sumbu Y bisa menggunakan W cos theta yang hasilnya adalah 160 Newton. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung FK nya atau koefisien gaya gesek. Kita menggunakan yang mu K karena bendanya itu bergerak. Jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus, W cos theta sama dengan mu, dikalikan dengan mu K, hasilnya adalah 32 Newton. Lalu kita analisis, dan akan mendapatkan sebuah persamaan F dikurangi W sin theta dikurangi FK sama dengan M kali A. Ini berdasarkan yang sumbu X ini. Nah, akan didapatkan bahwa nilai F-nya sendiri adalah 120 ditambahkan dengan K2 ditambahkan 20, yaitu 172 Newton. Oke, untuk soal yang terakhir kita mengetahui bahwa suatu massa benda itu adalah 2 kg. Terus kita disuruh untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh KFX dari titik asal ke titik 10 meter. Nah, kalau dari aku sendiri sih biasanya menggunakan luas dari grafiknya gitu. Jadi kita bisa menghitung luasnya. Nah, kan untuk menghitung luasnya sendiri kita bisa membagi menjadi 3 bangun datar gitu. Yang pertama itu berbentuk segitiga, yang kedua itu berbentuk persegi panjang, yang ketiga itu juga berbentuk persegi panjang. Nah, untuk yang luas pertama berarti kan setengah alas kali tinggi. Untuk alasnya sendiri ada 2 dan juga tingginya ada 6. Dan dihasilkan bahwa luasnya adalah 6 untuk segitiga pertama. Terus untuk yang kedua itu berbentuk persegi panjang, berarti kan panjang kali lebar. Untuk panjangnya adalah 6 dikurangi 2 berarti 4. Terus lebarnya adalah 6. Jika dikalikan berarti sama dengan 24. Terus untuk yang bangun datar yang ketiga itu bentuk persegi panjang juga, berarti panjang kali lebar. Untuk panjangnya adalah 10 dikurangi 6 berarti 4. Dan untuk lebarnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 12. Tinggal kita jumlahkan saja. Buat luas dari bangun pertama, bangun kedua, dan juga bangun ketiga, hasilnya adalah 42 Joule. Mungkin sekian untuk pembahasan video UTS Fisika Dasar. Semisal ada salahnya aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semangat UTS-nya. Terima kasih semuanya telah menyaksikan videonya.